Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rizky Gunawan, jurusan Produksi Pertanian, Prodi Teknik Produksi Benih, Angkatan 2020. Kampus saya Politeknik Negeri Jember. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan atau saling berbagi materi apa yang saya dapat pada kuliah dan praktikum yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember pada mata kuliah Produksi Benih Tanaman Hortikultura. Di sini selama saya semester 5 sudah diajari bagaimana cara produksi benih tanaman tomat dan tanaman patia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada adik-adik dan teman-teman sekalian bagaimana produksi benih tanaman pada tanaman tomat. Tanaman tomat, produksi tanaman tomat yaitu memiliki 8 cara. Yang pertama, syarat tumbuh tanaman tomat. Kedua, persiapan lahan. Ketiga, persemaian dan penanaman. Keempat, pemeliharaan tanaman. 5, pengendalian organisme pengganggu tanaman. 6, emaskulasi dan polinasi. 7, panen dan pasca panen. 8, standar uji mutu benih laboratorium. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa syarat tumbuh pada tanaman tomat. Yang pertama yaitu jenis tanah. Pada tanah ini harus dipilih tanah yang bagus untuk tanaman tomat agar tanaman dapat tumbuh baik pada tanah yang subur, sarang, dan gembur. Pada tanaman tomat ini hanya cocok pada tanah yang gembur, sarang, dan subur. Yang kedua yaitu altitude. Tomat dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah. Jadi, bagi para petani, tidak usah khawatir jika tanaman mau ditanam di dataran rendah atau tinggi, hasilnya akan sama-sama bagus. Yang ketiga yaitu derajat keasaman atau pH. Pada tanaman ini, keasaman yang disukai oleh tanaman tomat berkisar antara 5,0 sampai 6,0 pH meter. Selanjutnya yaitu air. Tanaman tomat ini termasuk tanaman yang sensitif terhadap kebutuhan air karena memerlukan pengairan yang sangat cukup. Namun tidak boleh berlebihan. Apabila tanaman tomat kelebihan air, akan berakibat pada pertumbuhan yang buruk, yaitu lambat berbunga, bunganya sedikit, buahnya sedikit, rentan terkena penyakit layu bakteri. Pada kondisi ekstrim, akar akan membusuk dan tanaman akan mati. Pengairan yang berlebihan juga dapat mengakibatkan pendeknya sistem perakaran sehingga tanaman rawan roboh. Nah, kembali lagi kepada jenis tanaman. Jika pada musim hujan, baik untuk ditanam, akan tetapi memilih tanah yang mudah dialirkan atau diirigasi. Yang terakhir yaitu suhu. Untuk suhu pada tanaman tomat ini yang optimal berkisar antara 21 sampai 24 derajat Celcius. Jika lebih atau kurang, maka akan berdampak negatif kepada tanaman tomat tersendiri. Yang kedua, yaitu persiapan lahan. Memilih lahan yang bukan bekas tanaman terung-terungan.
Nah, yang dimaksud ini, sisa-sisa tanaman sebelumnya dikumpulkan lalu dikubur. Jika pH tanah kurang dari 55 atau 5,5, gunakan kapur pertanian atau dolomit dan mengikuti persyaratan lapang yang ditetapkan. Untuk penggunaan kapur ini agar mengurangi pH dari tanaman sebelumnya. Kapur, cara penggunaan, kapur disebar rata, lalu dicangkul, dan diaduk sedalam lapisan olah dengan merata sehingga pH tanah mencapai kurang lebih 6. Kemudian, dibuat guludan sebesar lebar 60 cm dengan bedengan lebar 120 cm sampai 160 cm. Nah, sedangkan panjangnya disesuaikan dengan panjang lahan. Tinggi gulutan atau bedengan 40, sampai 50 cm pada musim penghujan dan 0,20 cm pada musim kemarau. Jadi semuanya berbeda-beda ya adik-adik. Nah, untuk lubang tanam dibuat dengan jarak antara barisan 60 sampai 80 cm dan jarak dalam barisan 40 sampai 50 cm. Sehingga dapat diperoleh jarak tanam 60 cm kali 50 cm atau 80 cm kali 40 cm. Nah, pada jumlah per hektar berkisar antara 25.000 sampai 40.000 tanaman. Selain itu, produksi benih tanaman tomat perlu mengikuti persyaratan lapang yang ditetapkan. Karena tiap perusahaan itu berbeda-beda. Selanjutnya, persemaian dan penanaman. Nah, sebelum benih disemai ini, benih direndam dahulu dalam air hangat berkisar 50 derajat Celcius atau larutan previsiur N selama 1 jam. Benih disebar merata pada bedengan persemaian dengan media berupa campuran tanah plus pupuk kandang atau kompos 1:1. Lalu ditutup dengan daun pisang selama 2-3 hari. Bedengan persemaian diberi atap dari skrin atau kasa atau juga plastik transparan. Nah, cara persemaian ini ditutup dengan skrin untuk menghindari serangan OPT. Setelah berumur 7-8 hari, bibit dipindahkan ke dalam bumbunan daun pisang atau pot plastik dengan media yang sama. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari. Usahakan di pagi hari dan sore hari. Bibit siap ditanam di lapangan setelah berumur 3 minggu. Nah, pada penanaman bibit tomat dilakukan 3-4 minggu setelah dilakukan pengapuran. Bibit tomat berumur 3-4 minggu dari persemaian ditanam dalam lubang tanam yang sudah disediakan. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman. Yang dipakai, pupuk kandang yang digunakan berupa pupuk kandang sapi atau kuda sebanyak 30 ton per hektarnya atau kira-kira 1 kg lubang per tanaman. Sedangkan pupuk buatan berupa pupuk majemuk NPK 15-15-15 dengan dosis 1000 sampai 1200 kg per hektar. Pupuk kandang setelah dosis pupuk urea dan ZA, pupuk TSP dan KCL diberikan pada setiap lubang tanam 2-7 hari sebelum tanam. Pemberian mulsa juga plastik hitam perak dipasang sebelum penanaman. Tanaman tomat ini memerlukan perhatian khusus dalam pemeliharaannya. Antara lain yang diperlukan penyiraman, penyulaman, pengendalian gulma, perompesan, tunas liar, dan pemberian ajir serta pengendalian hama penyakit. Pengendalian gulma ini dilakukan bersamaan dengan penggemburan tanah
dan pemberian pupuk susulan. Nah, teman-teman sekalian, pemrosesan tunas liar dilakukan pada tunas-tunas air, yaitu tunas-tunas tidak produktif atau tidak menghasilkan bunga dan buah. Kegiatan ini dilakukan beberapa kali, sehingga dalam satu pohon hanya tertinggal 1-3 cabang utama saja. Selanjutnya, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau yang disebut OPT. OPT ini sangat penting sekali karena dapat menyerang tanaman tomat antara lain seperti kutu kebul, penggorok daun, ulat geraya, ulat buah tomat, penyakit busuk daun, penyakit layu, virus kuning, dan lain sebagainya. Nah, ulat tanah ini dikumpulkan dan dikendalikan secara fisik. Apabila serangan ulat tanah tinggi, lakukanlah penyemprotan dengan insektisida. Pengendalian OPT ini dilakukan tergantung pada OPT yang menyerang. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama untuk menghindari serangan hama, H. armigera, di sekeliling tanaman tomat ditanami 2 baris tanaman tagetes atau jagung sebagai tanaman perangkap. Yang kedua, penggunaan border 4-6 baris jagung dan penggunaan musuh alami untuk mengendalikan Bemisia tabaci. Dan yang terakhir, penggunaan perangkap kuning untuk mengendalikan hama. Nah, jadi penggunaan perangkap kuning ini yaitu botol aqua dicat warna kuning agar menarik perhatian hama. Apabila diperlukan pestisida, gunakan pestisida yang aman sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketepatan pemilihan jenis, dosis, volume semprot, waktu interval, dan cara aplikasinya. Yang keenam, emaskulasi dan polinasi. Nah, tomat merupakan tanaman yang memiliki kelamin jantan dan betina pada bunga yang sama. Nah, namun dalam produksi benih tomat hibrida ini, emaskulasi dan polinasi perlu dilaksanakan karena jika perbenihan itu wajib disilangkan tanpa menggunakan serangga. Ciri-ciri bunga tanaman betina yang siap diemaskulasi adalah seperti mahkota bunga belum terbuka, kan tetapi sudah mengembung dan mahkota berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan. Nah, polinasi ini pada tanaman tomat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Polinasi ini secara langsung dilakukan dengan cara mengoleskan benang sari dan bunga jantan yang sudah matang ke kepala putik. Namun, perlakuan ini tidak efisien untuk lahan yang sangat luas. Polinasi secara tidak langsung dilakukan dengan pengumpulan polen terlebih dahulu. Nah, ini berikut prosedur anter dari tanaman jantan dikumpulkan dan dikeringkan. Polen diekstraksi dan dikumpulkan. Polen dimasukkan ke dalam alat polinasi. Polen ditempel pada kepala putik bunga betina. Bunga betina yang sudah polinasi harus ditandai agar tidak tertukar dan tidak menjadi bunga banci. Kemudian pada pas panen dan pasca panen, panen pertama pada buah tomat dilakukan pada umur sekitar 40 hari setelah polinasi. Nah, ekstraksi ini pada benih dilakukan dengan menggunakan mesin ekstraksi maupun secara manual. Ekstraksi manual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membelah buah tomat dengan pisau, mengeluarkan biji dengan tangan, kemudian direndam semalam atau dalam air untuk menghilangkan pulp, yaitu kotoran-kotoran sisa. Cara lainnya adalah dengan memasukkan benih tomat ke dalam karung dan diinjak-injak hingga hancur. Buah kemudian difermentasi semalaman dan dicuci esok harinya. Bagaimana teman-teman dan adik-adik menggunakan cara ekstraksi yang mana? Nah, yang terakhir yaitu standar uji mutu benih laboratorium. Nah, pada tanaman tomat ini
hasil laboratorium, kadar airnya maksimal 8,0, benih murni dan benih minimal 9,9%. Kemudian pada tanaman paria sama halnya seperti tanaman tomat, yaitu ada 8. Yang pertama, syarat tumbuh tanaman paria, persiapan lahan, kemudian persiapan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, emaskulasi dan polinasi, panen dan pasca panen, standar uji mutu benih laboratorium. Nah, dari sini saya akan menjelaskan dari awal seperti tanaman tomat. Syarat tumbuh tanaman paria ini juga sama, ada jenis tanah, altitude, derajat keasaman, air, dan suhu. Untuk jenis tanahnya sendiri, kondisi tanah yang sangat ideal untuk tanaman paria adalah tanah yang remah, tanah lempung berpasir, dan cukup banyak bahan organik. Selain itu juga, tanaman ini memerlukan aerasi dan drainase yang baik dan tidak mudah tergenang air. Nah, pada tanaman ini juga diperlukan gulutan agar air tidak menggenang dan tidak buat busuk terhadap tanaman pare atau paria. Nah, yang kedua, persiapan lahan. Pare ini biasanya ditanam di atas bedengan. Bedengan berukuran lebar 1 meter, panjang sesuai dengan kondisi lahan yang akan ditanam. Tinggi 20 cm pada musim kemarau dan 30 sampai 40 cm pada musim hujan. Karena musim hujan air banyak menggenang, jadi harus lebih tinggi daripada musim kemarau, yaitu sekitar 30 sampai 40 cm. Nah, dalam satu bedengan terdapat 2 baris tanaman. Jarak tanam yang lebar digunakan untuk tempat para rambatan. Pupuk kandang diberikan bersamaan dengan pengolahan lahan sebanyak 10 sampai 15 ton per hektar dengan cara dicampur merata dengan tanah atau dengan menempatkan pupuk di lubang tanam yang telah ditentukan. Nah, bedengan dibuat dengan ukuran seperti panjang menyesuaikan ukuran lahan, lebar 100 cm, tinggi 30 sampai 40 cm, lebar parit 100 meter. Nah, persiapan lahan ini juga memerlukan pengapuran. Pengapuran perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk menaikkan pH yang masam mendekati netral, juga untuk menambah unsur kalsium, magnesium. Pemberian kapur dapat dilakukan dengan dolomit dengan dosis 1 kg per meter kubik pada saat pengolahan pertama. Nah, biasanya juga pada saat setelah selesai pembuatan bedengan kasar. Dosis pengapuran 100 gram per tanaman. Jika pH kurang dari 6 atau tergantung dari kadar keasaman tanah, segera lakukan penaburan. Waktu pemberian pupuk kimia yaitu 5-7 hari sebelum tanam agar tidak dapat merusak pertumbuhan tanamannya. Sebelum diberi pupuk kimia, bedengan terlebih dahulu digenangi air atau disiram agar memudahkan reaksi pupuk-pupuk tersebut dalam tanah. Nah, pupuk ditaburkan secara merata dan dosis yang digunakan. Selain itu, produksi benih tanaman paria perlu mengikuti persyaratan lapang yang ditetapkan. Selanjutnya, yaitu persemaian dan penanaman. Nah, tanaman pare ini bisa ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu. Penanaman paria baik ditanam pada musim kemarau serta pemberian ajir atau lanjaran. Nah, untuk penanaman langsung lebih umum digunakan terutama pada musim hujan. Nah, pada ini lubang ditanam dibuat sesuai jarak tanam yang digunakan. Benih ditanam 2 atau 3 biji per lubang sedalam 2 sampai 3 cm. Nah, pada kecambah umumnya muncul dalam waktu sekitar 1 minggu.
Setelah penanaman mempunyai 4 daun sejati, maka sisakan satu tanaman yang sehat pada tiap lubang tanaman. Yang kedua, penanaman tidak langsung atau dengan disemai dahulu digunakan bila penanaman dilakukan pada musim kemarau atau jumlah benih yang dimiliki terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kematian bibit di lahan. Bibit siap dipindah tanam ke lapangan setelah berumur kurang lebih 3 minggu setelah semai atau mempunyai 3-4 daun, agar tanaman yang dipindah tanam dapat tumbuh dengan baik. Sistem perakaran bibit tidak boleh terganggu. Bibit cabutan tidak dapat bertahan dengan baik. Dan tanaman yang akan mati atau tidak tumbuh harus segera disulam. Itulah enaknya penyemaian. Kemudian, pemeliharaan tanaman. Pada pemeliharaan tanaman ini yang umum dilakukan yaitu berupa penyiangan, pengairan, pemupukan, pemberian para-para, pruning, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiangan ini dilakukan rutin, paling tidak seminggu sekali bersamaan dengan pembumbunan untuk mengendalikan gulma yang juga digunakan mulsa. Tanaman paria ini tidak tahan kekeringan, sehingga pada musim kemarau penyiraman sebaiknya dilakukan pada setiap hari. Pembuatan parit di sekeliling guludan sangat diperlukan untuk mengurangi genangan air. Hal ini dilakukan pada musim penghujan. Yang kelima yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, serangan hama dan penyakit jarang ditemukan apabila kondisi tanaman terawat. Hama yang banyak ditemukan adalah lalat buah, kutu daun, trips, tungau, dan siput. Pengendalian lalat buah dilakukan dengan pembungkusan buah menggunakan kertas saat buah masih kecil. Nah, cara buatnya yaitu panjang 2-3 cm dengan penggunaan alat perangkap. Penyakit yang umum ditemukan berupa embun tepung, layu bakteri, layu Fusarium, Cercospora, dan virus. Pengendalian dilakukan dengan sanitasi dan menggunakan fungisida secara selektif. Selanjutnya, emaskulasi dan polinasi. Pada tanaman paria ini memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, akan tetapi masih dalam tanaman yang sama. Nah, sebelum dipolinasi dilaksanakan, bunga betina perlu disungkup dulu 1 hari sebelumnya. Penyerbukan dilaksanakan dengan meletakkan serbuk sari yang telah diambil dari tetua jantan ke kepala putih tetua betina. Polinasi dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terjadi luka pada kepala putih, agar tidak terinfeksi penyakitnya. Untuk mendapatkan serbuk sari dari bunga jantan pare, dilakukan dengan cara membuka stamen pada bunga jantan tersebut dan mengambil serbuk sari yang berada di dalamnya. Pinset digunakan untuk membuka stamen bunga jantan pare tersebut. Kemudian serbuk sari yang sudah didapat langsung diserbuki di atas kepala putih bunga betina dengan cara mengoleskan stamen bunga jantan yang sudah dibuka ke bagian kepala putih bunga betina. Penyerbukan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dipastikan serbuk sari yang ditabur sudah benar. Panen dan pasca panen. Nah, pada panen buah betina ini sudah matang, berwarna kuning, serta pembungkus bijinya berwarna merah. Pare dapat dipanen pada umur sekitar 55 hari setelah tanam. Panen dapat dilakukan berkali-kali untuk merangsang pembentukan buah baru. Adanya buah cenderung dapat menghambat pembungaan. Nah, produksi buah dapat mencapai 10-12 buah per tanaman atau 10-15 ton per hektar. Sortasi untuk memisahkan buah yang rusak dan berpenyakit sangat diperlukan untuk menjaga kualitas panenan. Nah, yang terakhir yaitu standar uji mutu benih laboratorium, di mana juga di sini diuji dalam pabrik benih yang diajak kerjasama dengan standar lapang tertentu seperti BCA dan lain-lainnya. Nah, tujuan saya ya ini dalam
video kali ini yaitu sama-sama belajar lebih memahami tentang benih pertanian tanaman hortikultura serta memberikan pengertian lebih terhadap apa yang saya dapatkan pada mata kuliah produksi benih tanaman hortikultura semester 5 di kampus Politeknik Negeri Jember. Nah, jadi adik-adik dan teman-teman sekalian, kami sama-sama belajar. Jika ada yang kurang paham tentang materi yang saya berikan, mohon ditanyakan pada komentar di bawah ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Kurang lebihnya mohon saran dan kesan yang akan diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.